Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, siswa-siswi sekalian, hari ini Bapak akan lanjut materi matematika peminatan di tingkat kelas 11 MIPA, di mana materinya masih tentang polinomial, di mana submateri yang disampaikan dalam pertemuan hari ini adalah pembagian teorema sisa untuk pembagian suatu polinomial dengan pembaginya dalam bentuk kuadrat. Nah, kemarin kan kita udah belajar teorema sisa untuk pembaginya dalam bentuk X min K sama AX plus B. Dan masing-masing teoremanya, masing-masing submaterinya memiliki teorema masing-masing. Maka kalian dipersilahkan untuk memahami materi sebelumnya lagi ya. Di mana teorema sisa yang pertama adalah untuk pembagian polinomial dengan pembaginya bentuk X min K, maka sisa pembagiannya adalah, tadi polinomialnya PX ya, berarti sisa pembagiannya adalah PK, berarti substitusikan nilai K-nya. Sedangkan kalau misal untuk pembagian dalam bentuk AX plus B, maka sisa pembagiannya adalah P min B per A. Jadi tinggal substitusikan nilai min B per A. Contoh soalnya bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, kita lanjut materi dengan pembaginya bentuk kuadrat. Nah, pembagian suku banyak selanjutnya hanya memuat pembagi dalam bentuk linier. Ini yang sebelumnya ya, berarti kan AX plus B. Nah, dalam part ini kita akan membahas pembagian dalam bentuk pembaginya bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau misal normalnya kita menggunakan pembagian bersusun sama yang telah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana kita melakukan pembagian bersusun untuk menghilangkan suku-suku yang paling depan dengan cara mencari faktor-faktornya. Nah, ini kan adalah 3x pangkat 3. Jadi, x pangkat 2 dikali berapa supaya 3x pangkat 3? Berarti dikali 3x. Maka 3x kali x kuadrat 3x pangkat 3. 3x kali min x min 3x kuadrat. 3x kali min 2 min 6x. Kemudian dikurangin. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita sama lagi, kita menghilangkan koefisien yang paling pertama. Maka didapatlah, kita harus mengalinya min 4, karena kan ini min 4x kuadrat, berarti berapa dikalikan x kuadrat, hasilnya min 4x kuadrat, berarti min 4x kuadrat, dan seterusnya. Nah, jadi pembagian polinomial ini dibagi oleh pembagi bentuk kuadrat ini, hasilnya adalah 3x min 4, di mana sisanya adalah min 9x dikurang 4. Nah, bentuk min 9x kurang 4 merupakan sisa pembagian, sebab tidak dapat dibagi lagi oleh x kuadrat min x min 2. Secara umum, jika suku banyak px dibagi oleh bentuk kuadrat ax plus ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sisanya berbentuk linier atau px plus q. Jadi, kalau misal pembaginya bentuk kuadrat, maka sisanya pasti dalam bentuk linier, yaitu px plus q. Berarti tujuan kita adalah mencari nilai P-nya berapa, Q-nya berapa untuk menentukan sisanya. Nah, untuk menentukan sisa pembagian suku banyak, dapat kita lakukan dengan menerapkan teorema sisa. Nah, seperti apakah teorema sisanya? Nah, maka coba kita masuk pada pernyataan yang telah kita bangun di pertemuan sebelumnya. Untuk mencari polinomial itu kan berarti pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, HX ini adalah hasil, DX-nya adalah pembagi. Dan sisanya ini kan. Nah, berarti kalau misal untuk pembagian dalam bentuk kuadrat, maka HX dikali pembaginya bentuk kuadrat. Ingat tadi yang Bapak sampaikan, kalau misal pembaginya pangkat 2,
maka sisanya akan bentuk linear, yaitu pangkat 1, berarti PX plus Q di sini. Nah, berarti PX sama dengan hasil dikali pembagi ditambah sisa. Sisanya PX plus Q, pembaginya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, untuk soal di atas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Jadi kita masih pakai contoh soal yang ini ya. Tapi kita menggunakan teorema sisa. Nah, berarti ini polinomialnya, berarti kan hasilnya dibagi pembaginya kan X kuadrat min X min 2 ditambah sisanya. Ingat, kalau pembagi derajat 2 maka sisanya derajat 1, yaitu AX plus B atau PX plus Q, bebas. Nah, berarti dari pernyataan ini dapat kita faktorkan pembaginya. Pembaginya kan X kuadrat min X min 2. Berarti kita faktorkan adalah X min 2, X plus 1. Nah, sama juga plus AX plus B. Oke, maka kita kembali ke sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kalau misal seandainya nilai X min 2 ini kan X plus 1 ya. Berarti kalau misal seandainya X-nya Bapak ganti 2, maka kan nanti 2 kurang 2 kan 0 ya. 2 kurang 2 yang di sini kan 0. 0 dikali ini tetap hasilnya 0 kan? Maka yang tersisa adalah si ini. Nah, maka nanti di sini kan ini adalah polinomial kan, polinomial PX kan. Berarti P2 sama dengan HX. Berarti P2 sama dengan H2 dikali 2 kurang 2 ditambah 2 dikali 2 tambah 1. Nah, 2 kurang 2 kan 0. 0 kali H2 dikali ini pasti tetap hasilnya 0. Karena perkalian 0 dengan apapun tetap hasilnya 0 kan. Ditambah 2A ditambah B. Nah, berarti kita udah dapat bahwa untuk X sama dengan 2, maka min 22 sama dengan 0 ditambah 2A plus B. Nah, sedangkan untuk X sama dengan min 1, maka hasilnya adalah, nih kan kalian kan substitusikan X sama dengan 2-nya kan di sini nih. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 kali 3, 24. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 7, 28. 24 kurang 28, berarti negatif 4. Negatif 4, negatif 22. Berarti ini kan negatif 22 kan, berarti 2 kali 11 kan 22. Berarti negatif 26. Negatif 26 ditambah 4, berarti negatif 22. Nah, jadi nilai X-nya ini masukkan ke sini. Nah, ini kan pasti 0 nih, karena 2 kurang 2. Kemudian sisa ini, maka yang terjadi adalah min 22 sama dengan 0 ditambah 2A ditambah B. Maka persamaan yang dapat kita tulis adalah 2A plus B sama dengan negatif 22. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan min 1. Jadi, Pak, bagaimana cara menentukan nilai X yang kita substitusikan? Kita menentukannya dari pemfaktoran yang telah kita lakukan. Jadi, X kuadrat min X min 2 itu kan pemfaktorannya adalah X min 2, X plus 1. Berarti kita buat sedemikian sehingga ini perkaliannya kan 0 kan, jadi hanya tersisa sisanya. Hanya tersisa sisanya. Jadi kita dapat menentukan sisanya kan. Nah, maka biar ini 0, maka X-nya kan harus 2 nih. Atau X-nya harus min 1. Karena kan 2 kurang 2, 0. Min 1 plus 1, 0. Nah, jadi kita buat dulu yang ini sama dengan 2. Nah, maka sini X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Sama juga lakukan substitusi, maka didapatlah 5 sama dengan 0 dikurang A ditambah B. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kalian substitusi eliminasi untuk menemukan nilai A dengan nilai B. Nah, ini kan kita eliminasikan B. Berarti kita kurangin 2A dikurang negatif A. Berarti kan
2 min A. Min plus berarti 2 tambah 1, 3A. Min 2A, min 5, hutang 22, hutang lagi 5, berarti hutang 27. Berarti A-nya adalah negatif 27 dibagi negatif 3, berarti dibagi 3, berarti negatif 9. Kemudian substitusikan ke sini. Min A plus B, berarti min 9, berarti min 9, 9. 9 tambah B sama dengan 5, maka B sama dengan 5 dikurang 9, yaitu min 4. A-nya min 9, B-nya min 4, maka sisa pembagiannya adalah min 9X min 4. Maka kalau kita bandingkan dengan cara pembagian biasa juga sama hasilnya. Pembaginya, yaitu min 9X dikurang 4. Jadi, fokus teorema sisa itu untuk menemukan sisanya. Nah, untuk hasilnya biasa kita harus menggunakan pembagian bersusun ataupun Horner. Cara Horner. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ini sama pembagian ini oleh ini kan. Maka kita faktorkan dulu pembaginya. Ini kan derajat 2, berarti X plus 2, X min 2. Nah, ingat, kita pembagi kali hasil tambah sisa yang tadi, kita substitusikan, berarti yang pertama X-nya min 2, yang satunya X-nya 2. Nah, kalau X-nya min 2, maka dimasukkan ke sini min 2-nya, nilai Fx-nya adalah 21. Nah, yang ininya dimasukkan dalam persamaan polinomialnya, min 2A tambah B. Berarti min 2 dikali dengan A, berarti min 2A. Ini kan gini ya, berarti kan ini pembaginya. Ini 2x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 dikurang 7x tambah 3 sama dengan hx dikali pemfaktoran ini nih. X plus 2, X min 2 ditambah AX plus B. Berarti kan kita cari untuk X sama dengan min 2. Satunya lagi X sama dengan 2. Maka didapatlah F min 2, substitusikan ke sini, dapat hasilnya 21. Kalau X sama dengan 2, substitusikan ke sini 25. Kemudian, kan ini pasti 0. Yang di sini kan pasti 0 kan? Karena kita membuat sedemikian sehingga hanya sisa-sisanya gitu. Hanya ada sisanya. Nah, maka dapatlah min 2A ditambah B, 2A tambah B. Maka kita cari A-nya 1, B-nya 23. Berarti sisanya adalah X ditambah 23. Nah, jadi itu saja materi tentang teorema sisa untuk pembagian polinomial dengan pembagi berderajat 2. Jadi, untuk seperti ini, soalnya hanya dikhususkan bagi kalian yang dapat memfaktorkan pembagi derajat 2-nya. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan gimana, Pak? Jadi, kalau tidak bisa difaktorkan, menentukan sisa pembagiannya sebaiknya menggunakan pembagian bersusun. Karena itu dapat digunakan ataupun menggunakan Horner-Kino yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, untuk yang soal terakhir silahkan baca-baca. Nanti kita ada kegiatan RRI ya. Silahkan join. Dan ini hanya ini dulu penyampaian dari Bapak. Nanti kita akan mengulas materi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.